Waalaikumsalam. Iya Mbak Mel, silakan masuk Mbak. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabarnya Mbak? Baik Bu. Terus hari ini sehat? Kurang enak badan Bu. Oh, kurang enak badan. Dipilih. Wah, lagi. Terus saya memanggil Mbak Amel itu tujuannya satu, karena lihat beberapa hari ini kok Mbak Amel tuh kelihatan stres, kayaknya kok stres ya. Terus saya tuh mau nanya, ini tujuannya hanya untuk mengetahui seberapa jauh toh Mbak Amel itu mengalami stres. Ya. Saya harap Mbak Amel itu mau terbuka dengan saya. Cukup Mbak Amel bicara dengan saya akan merahasiakan ke yang lain. Ya, bersedia? Bersedia. Alhamdulillah. Mbak Amel, yang saat ini dirasakan, dialami saat mengalami stres itu apa? Ya kalau mengalami stres itu kayak gimana Bu? Kayak lesu, pengen ngapa-ngapain tuh males Bu. Dan nggak kayak nggak pengen diganggu gitu loh. Tapi nggak mau juga kayak dijauhin. Gimana ya Bu jelasinnya? Kayak pengennya dirangkul, cuman kalau dirangkul itu nggak nyaman. Nih. Terus keinginan saat Mbak Amel mengalami stres itu, ya, gimana maksudnya? Pengen dirangkul seperti apa, yang nggak nyamannya seperti apa? Kalau pengen dirangkul itu cuman kayak pengen di ngertiin sih Bu, kayak oh anak ini lagi nggak baik-baik saja, nggak usah diganggu dulu gitu. Ingin dimengerti sama siapa? Sama teman, sama keluarga, atau sama yang lain? Lebih ke keluarga. Oh, berarti ini stresmu di keluarga ya, bukan sama teman-teman satu sekolah. Terus yang sudah Mbak Amel lakukan untuk mengurangi rasa stres itu apa? Saya kalau lagi stres itu biasanya lebih kadang nangis Bu, kayak berlega aja. Terus habis itu ya tidur biar lebih tenang juga. Kalau udah tenang mungkin main sama teman-teman, ngajak keluar gitu, biar nggak suntuk di rumah. Oh gitu ya. Terus caranya Mbak Amel saat stres itu sudah efektif belum untuk mengurangi rasa stresnya itu, dengan cara tidur, dengan cara tadi nangis, sudah efektif belum? Sedikit lebih efektif Bu, kan lebih menenangkan juga, tapi belum sepenuhnya stresnya tuh hilang. Cuman hanya sesaat aja, kayak waktu main mungkin hilang stresnya kan karena ketemu teman-teman main, tapi kalau kembali ke rumah ya sama kayak kembali lagi Bu. Gitu. Ya. Terus kalau pilihannya Mbak Amel itu berarti sudah efektif ya, sudah menenangkan Mbak Amel untuk menghilangkan rasa stres walaupun sedikit ya. Sudah menyadari kalau menangis, stres, tidur itu kan sudah mengurangi ya. Terus apa? Sekarang yang Mbak Amel rasakan, yang kalau umpama nanti kan ini kan kelas 12 ya, 12. Kalau umpama nanti untuk keluarga mendesak pengen kamu kuliah atau kerja, terus rencana kan kamu stres lagi akhirnya, terus kamu intinya apa yang kamu rencanakan untuk mengurangi rasa stres itu? Kalau disuruh kuliah atau kerja, saya pilihnya kerja. Soalnya kan di satu sisi juga membantu ekonomi ya Bu, ya pasti. Terus kalau didesak, kamu harus kuliah Pak gini, saya bilangnya kayak kan yang menjalankan saya, bukan kalian. Jadi kayak tolong hargai pilihan saya. Yang penting kita bisa apa ya,
tetap menghargai walaupun beda ya bu pilihan sama orang tua kan. Oh kuliah, tapi saya pengennya kerja. Tapi walaupun kayak keluarga nggak suka saya pilih kerja, tapi ya mau nggak mau kan yang menjalani kan saya bukan mereka gitu. Berarti menyusun rencananya ya tetap kamu kerja. Ya. Walaupun orang tuamu ya minta kamu Kuliah mungkin. Terus strategi biar kamu tetap nggak stres itu gimana? Kalau saya tuh biar nggak stres dan menjadi sakit ya itu jangan terlalu dipikirin. Soalnya kan kadang ada orang yang gampang kepikiran itu menjadi sakit gitu. Kalau saya lebih ke nggak mau mikirin sih, bukan nggak mau mikirin gimana ya, nggak terlalu mikirin gitu loh. Ya, Gitu. Ya Mbak Amel, ternyata setelah kita berbincang-bincang, Mbak Amel itu stres karena tekanan keluarga. Iya. Ya, tekanan keluarga yang mengharuskan Mbak Amel itu kuliah. Iya. Nah, kuliah sedangkan Mbak Amel mau kerja. Ya. Ya, oke. Setelah saya dengar ceritanya Mbak Amel, ya, terus setelah saya mengamati kemarin-kemarin, ternyata Mbak Amel sudah punya strategi yang dapat mengurangi rasa stres dengan menangis, dengan tidur, dengan main, dengan teman-teman, ya. Dan ya tetap untuk Mbak Amel tetap semangat, ya, tetap fokus kalau emang mau kerja, ya ya tetap keluarga yang nomor satu ya. Tetap semangat, tetap ya fokus ke bekerjanya. Ya, terus sekarang sudah ini ya sudah lega. Nanti kalau ada butuh apa-apa lagi dengan bisa menghubungi saya ya. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah selesai masalahnya Mbak Amel, sudah bercerita dengan sekian lama ya. Mungkin Mbak Amel pendam pendam dengan sendiri ya, sekarang akhirnya bisa terbuka ya. Ya sekarang alhamdulillah sudah selesai ya Mbak. Besok-besok kalau ada apa cerita ya, jangan di sendiri. Ya semangat. Tetap Untuk semangat. semangat harus. Ya, oke. Mbak Amel, ini ada beberapa pertanyaan, monggo Mbak Amel tulis ya. Ada 6 pertanyaan sesuai dengan hati nuraninya Mbak Amel. Monggo ditulis. Itu silakan nih.